pada waktu 2022 mau ke 2023, itu sedang marak-maraknya aksi aksi massa. Ketika seni itu dijadikan kritik, artinya kita sudah di puncak peradaban. Kalau misalkan generasi muda ini tidak melek terhadap isu politik, justru itu akan gampang orang-orang atau oknum akan membodohi orang-orang tersebut. Halo Sobat Ruang Tunggu dimanapun kalian berada, yang lagi duduk, yang lagi rebahan, yang lagi nonton sambil makan, sambil belajar ya. Balik lagi sama gue Firas Alfati di Ruang Tunggu by Tekno Kreasi Media. Dan kali ini gue nggak sendirian, gue sudah menyiapkan teman Yeping gue yang baru ini ya. Dan luar biasa banget temen Yeping gue ini udah pergi ke podcast ya, udah banyak ya podcast yang ini. Dan ini tuh sangat ini banget, ini seorang aktivis mahasiswa. Boleh dilihatin teman-teman siapa? Jeng jeng, ada Kang Syam. Aku manggil apa nih? Syam? Boleh Kak, Syam? Kang Syam aja ya, Ya, biar Syam aja. enakan. Wah, matahari ya kan? Matahari terus bersinar gitu Kak. Iya, asal jangan jadi kayak yang pakai topi. Aduh. Menteri siapa, Jar? Waduh, menteri. Oke, Kang Syam. Wah, luar biasa banget nih. Hari ini kita kedatangan seorang aktivis mahasiswa di mana kini kita saatnya mode serius daripada ruang tumbuh. Waduh. Takut. Enggak, tenang aja. Aman Maksudnya aman tuh aman. aku menyesuaikan sama orangnya. Ini gimana nih kita memilih Akang Sunda kan? Sunda. Sunda, Akang bener Cuman ya? lebih biasa disebut abang sih. Abang. Oh, Abangda. Abangda. Ya, siap. Siap, Kanda. Aduh, nanti kita dikira kaderisasi. Aduh, iya betul. Bagiin dong sisa satu kader. Aduh. Oke, out of topic ya guys ya. Oke. Bang Syam, aku sedikit tertarik nih sama tadi sebelumnya kan kita udah ngobrol ya di belakang layar tentang masalah yang mau kita bawa saat ini, di mana ini berkenaan tentang geopolitik dan kenapa nih Gen Z itu bisa melek ya saat ini tuh melek banget masalah politik dan juga selalu keluar-keluar bahkan sampai ngeluarin lagu, sampai berkarya itu semuanya tentang kritik. Karena yang Betul aku tahu itu ketika seni itu dijadikan kritik, artinya kita sudah di puncak peradaban, betul. gitu kan. Nah, sebelum masuk ke sono nih, gue rada sedikit penasaran sama Abang ini nih. Boleh dikenalin dulu nggak Abang nih sebagai mahasiswa masih? Betul sebagai mahasiswa, Bang. Masih aktif? Masih aktif juga. Waduh, semester berapa? Sekarang baru semester 6 sih, Bang. Baru semester Baru 6. semester 6. Adik. Enggak, bercanda. Aktif di kampus? Aktif di kampus juga. Oke, berarti masuk anak yang ikut Ormawa ya? Iya, betul. Oke, jadi Kanda. Jadi Abang Syam ini lebih aktif di kampus ya. Iya. Kalau boleh tahu jurusannya apa ya? Kalau jurusan di kampus tuh jurusan ilmu hukum, Bang. Ilmu Iya. hukum. Kalau prodinya? Prodi ilmu hukum. Prodi ilmu Cuman hukum. ada satu Oh, gitu. cuma ada satu. Iya. Oke. Kenapa bisa masuk ke sana? Kenapa tertarik sama hukum? Awalnya tertariknya sama ilmu politik. Cuman ada beberapa saudara saya yang bilang bahwa ketika masuk disarankan untuk masuk hukum, karena ketika masuk hukum itu semua mata mata pelajaran termasuk ilmu politik itu akan sedikit banyaknya dibahas gitu, Bang, Oh, kalau di ilmu hukum ya? kalau di ilmu hukum. Oke. Jadi awalnya karena memang suka sama politik. Suka sama politik, suka sama isu-isu sosial gitu, Bang, Oke. Kenapa? dari awal. Kok bisa emang dari awal emang seperti itu atau ada pemicunya? Pemicunya sih karena memang sedari dulu gitu ada beberapa faktor yang membuat saya suka, salah satunya saya termotivasi dengan beberapa tokoh gitu, Bang. Oh, boleh disebutin nggak? Tokohnya boleh disebutin nggak? Kebetulan tokoh-tokoh yang saya suka itu di antaranya ada Soekarno juga, Oke. terus ke sekarang-sekarangnya mungkin Adiana Pitupulu itu yang saya suka. Adiana Adiana Pitupulu, salah Pitupulu, oke. satu kader PDI Perjuangan mungkin, Bang, kalau bisa Hmm. disebutkan. Tapi bukan 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 kan? bukan. Oke. Oke, aku tertarik banget soalnya jarang nih orang-orang tuh kalau kan kebanyakan ya, ada juga kalangan kita yang ngomongin ngapain sih ngebahas politik gitu kan, udah politik itu kotor gak usah diurusin. Kok pengen-pengennya nyemplung ke dalam politik, pengen tahu politik itu kayak apa tuh kenapa? Apa ya, rasa-rasanya gitu, kalau misalkan generasi muda ini tidak melek terhadap isu politik, justru itu akan gampang orang-orang atau oknum akan membodohi orang-orang tersebut. Karena ada Mmm, salah satu tokoh bilang bahwasanya politik itu sampai ke tubuh manusia, gitu politik kan. itu sampai kepada tubuh Politik itu sampai ke manusia. tubuh manusia. Gimana tuh maksudnya? Nah, di antaranya itu bahwa manusia itu didorong agar tidak benci atau apa ya, tidak suka terhadap politik. Mhm. Bahwa setiap bentuk daripada tingkah laku yang dilakukan oleh manusia itu jelas sedang berpolitik,
kita misalkan memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah Mhm, dan lebih memilih untuk main bersama teman-teman. oke. Nah itu pikiran-pikiran seperti itu, pikiran-pikiran yang mana kita itu mencondongkan kepada keberpihakan gitu kan, keberpihakan kita kepada main daripada sekolah. Oke. Nah salah satu bentuk daripada poin-poin politik itu adalah keberpihakan gitu Bang, Jadi poin dari berpolitik itu adalah keberpihakan. keberpihakan. Jadi otomatis kita tuh milih main itu udah berpolitik Udah sebenarnya? berpolitik juga dan Oke masih banyak lagi contoh yang lainnya gitu bahwa oke. politik itu sampai kepada tubuh manusia, Berarti memang setiap keputusan manusia itu termasuk politik pada termasuk akhirnya? politik juga pada Karena akhirnya. keberpihakan kan? Terus Iya. orang-orang yang ngomong netral tuh gimana? Saya juga bingung ya sama orang-orang yang ngomong netral gitu kan, terkadang bukan hanya netral tapi netral yang sangat ekstremis. Dan Jadi bagi bukan saya netral lagi bukan jadinya? netral lagi dan bagi saya netral itu adalah bagian daripada netral itu sendiri. Jadi jangan sampai netral itu, "Wah saya netral saya ikut-ikutan." Mhm. Tapi di sisi lain mereka juga bikin golongan netral itu sendiri. Oh Dan bagi jadi saya itu adalah bagian daripada politik juga, bagian daripada gerakan atau golongan juga justru netral orang itu. yang bernetral juga dia juga berpolitik dengan Berpolitik juga dengan kenetralannya, kenetralannya, berpihaknya ke sana. berpihaknya ke sana. Tapi jadi rancu dong nanti arti netral itu sendiri nggak netral jadinya. Iya netral, Masuk gigi satu kan jadinya kan. iya. Kalau kalau boleh disebutnya, apa ya, independen boleh, Mhm. cuman kalau netral agak rancu juga, bener Bang, Oke, kalau jadi itu, lebih ke independen lah pada akhirnya. Karena kan independen pada akhirnya. maaf ya kalau misalnya kita ngomongin isu geopolitik yang lagi saat ini beredar kan sekarang Iran sama Amerika lagi perang nih Iya, gitu kan. Masalahnya kan kita baru dewasa, betul. tiba-tiba udah mau perang dunia ketiga aja nih gitu kan. Jangan dulu lah kalau Belum gitu. nikah kita masih ngerti nggak sih? Kita belum cukup dewasa untuk emang boomer-boomer kampret. Oke, Aduh, kalau Akang sendiri nih melihat orang-orang yang, tadi kan Akang tertarik kepada politik karena ada keberpihakan itu kan. iya. Kenapa pengen meneliti orang yang berpihak gitu loh? Pada akhirnya suatu keberpihakan itu tidak akan lepas gitu kan. Oke, Bahkan ada salah satu kata-kata, keberpihakan itu adalah pilihan dan kesetiaan itu adalah suatu jawaban. Maka begitu sangat berartinya suatu keberpihakan itu, Bang. Misalkan kita mau menjalankan atau mau berteman dengan seseorang mhm, dan seseorang itu memiliki musuh, tapi oke, musuhnya itu teman kita gini, teman kita. heeh, Apakah kita akan tetap berpihak, tetap berteman sama orang itu atau menjaga perasaan daripada teman kita juga yang musuh daripada teman kita yang satu lagi, gitu tapi kan. kan ada yang bilang musuh dari musuhku adalah temanku. Nah, itu maksudnya, Oh musuh itu dari musuhku maksudnya adalah kan? temanku, ya. Jadi keberpihakan kita itu sangat ini sekali ya, sangat Sangat berarti sekali. oke. Akang sebagai orang yang berpihak Akang, abang, Apa abang dia panggil abang. Abang sebagai orang yang berpihak melihat orang-orang yang mengatakan dia netral tanpa berpihak, itu gimana perasaannya? gimana ya, sejujurnya gitu melihat orang-orang tersebut, okelah kalau misalkan mereka netral dengan kenetralannya gitu kan. Mhm. Tapi terkadang orang-orang yang netral tersebut itu sering ikut campur dalam masalah orang-orang yang kemudian sedang berselisih. Misalkan, Mmm, saya kasih contoh di dunia kampus nih, politik boleh, kampus. Sering ada yang bilang bahwa, "Wah, kami ini golongan netral. heeh, Kami tidak berafiliasi dengan partai politik A. Kami mhm, tidak berafiliasi dengan organisasi ekstra A," misalkan, atau mhm, ekstra B. Tapi mereka sendiri memiliki golongan dan juga gerakan, dan itu ironi bagi saya. Ya sudah, kalau misalkan memang dia netral, ya sudah netral. Jangan mhm. sampai memiliki golongan atau gerakan-gerakan dari netral itu Jadi sendiri. individualis aja pada Individualis akhirnya. saja pada akhirnya kan. Oke. Nah, aku sekarang mau masuk ke bagian ini karena tadi udah dijelasin kan kenapa Abang ini suka sama politik kan. Iya, Nah, aku sekarang mau tanya, ini makin ke sini feed Instagramku tuh banyak orang-orang kayak kita, yang seumuran kayak kita, yang kayak Abang khususnya, yang sudah mulai berani mengkritik sini, mengkritik situ. Udah mulai melek lah dalam tanda kutip perpolitikan di negara kita ini tuh iya. sendiri gitu kan. Buat Akang sendiri sebenarnya fenomena ini tuh kacau gak sih? Maksudnya ketika ada banyak yang mengkritik, bahkan ya masalahnya adalah ada orang yang mengkritik tanpa memiliki ilmu. Iya, Nah, paham. kalau Akang sendiri kayak gimana? Sejujurnya kalau misalkan berbicara mengenai kritisi gitu, itu Mhm, merupakan suatu keharusan, karena kan merupakan bagian dari hak asasi manusia juga. oke. Salah satunya kebebasan berekspresi dan Mhm, juga kebebasan untuk berpendapat. mhm, Dan rasa-rasanya kalau misalkan anak-anak generasi muda seumuran kita itu tidak berani untuk melakukan kritikan, tidak berani menyuarakan suatu pendapat, nah justru di situlah letak yang sangat berbahayanya. Cuman, tapi mhm, ya gimana? boleh boleh. Cuman lagi-lagi kalau misalkan kita mengkaca daripada fenomena sekarang, Mhm, betul, banyak sekali orang-orang yang kemudian belum tahu benar atau enggaknya yang dia omongin,
tapi udah berani speak up. Nah, itu Nah, gimana? maka ada salah satu tokoh namanya Tom Snikol. Dia Mhm. merupakan salah satu ilmuwan dari Inggris yang lahir tahun 60-an dan sekarang kurang lebih usianya 65 tahunan. Dia bilang bahwa di kemudian hari bakal ada fenomena yang bernama the death of expertise, matinya suatu kepakaran. The Death of The death of Expertise. Oh, itu expertise. buku ya? Itu buku Iya buku yang iya. digagas oleh Tom Snikol, Mhm. ilmuwan dari Inggris. Dia bilang dalam buku itu, ada beberapa fenomena yang mana masyarakat atau kalangan bawah itu akan lebih percaya kepada influencer dibandingkan percaya kepada para tokoh ilmuwan. Yang pada akhirnya Oke, mhm. mereka itu cenderung bisa dibawa arusnya atau bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang mereka kenal. Kayak misalkan oleh konten kreator. Mhm. Sementara apa yang dikatakan oleh konten kreator itu tidak tahu benar adanya, karena Mhm. dia itu hanya konten kreator, Iya, bukan ilmuwan bukan di expert bidangnya, dia tuh. bukan expert di Mhm. bidangnya. Nah, maka itu yang kemudian menjadi kerisauan bagi diri saya gitu. Mhm. Semakin banyak generasi muda yang kemudian menjadi konten kreator yang berani untuk menyuarakan pendapatnya, yang berani mengkritik, tapi belum tentu benar adanya. Nah, oke oke, itu menarik tuh, soalnya, kalau dari yang aku yakini juga sama, ketika seseorang itu berbicara bukan pada konteksnya, bukan pada keahliannya, itu tuh fatal banget. Fatal Ya banget. tadi kan, the death Ya, of, expertise. expertise. Ya jadi orang-orang yang ahli itu justru orang-orang yang nggak tahu apa-apa malah didengar, karena Ya, orang-orang pada kenal, orang betul. yang udah mendedikasikan hidupnya untuk itu, malah karena nggak dikenal jadi nggak didengar. Malah gak didengar. Ya kan? Ya. Itu kalau kata Rasul, Hai. ketika ada orang Baduy menanyakan kapan waktunya kiamat, Rasulullah itu kan bilang, ketika seseorang mengurusi sebuah urusan yang bukan keahliannya. Iya, Dan itu sekarang banyak banget kan, banyak maksudnya tuh, banget. dan aku sendiri kan selalu banyak ya ngelihat konten-konten kreator di luar sana yang kemudian pada akhirnya karena tidak punya pemahaman, akhirnya malah bikin sesat orang gitu pada akhirnya Betul. gitu. Nah, kalau Akang sendiri nih, karena aku lihat tadi konten-kontennya ya, Mas sama juga bener seperti itu kan. Cuman apa sih Kang yang kayak Abang itu pikir, oh ini kayaknya yang sebelum kita bisa mengkritisi, kita itu ada harus di tahap ini dulu baru kita boleh mengkritisi Oh iya. sesuatu. Yang pasti, yang pertama tahap analisis gitu. Banyak banyak apa ya, metode-metode yang kita gunakan untuk menganalisis. Salah satunya ya, kita jangan sungkan untuk bertanya kepada ahli, kayak Hmm, misalkan bertanya kepada dosen. Itu hal yang bare biasa. minimum lah gitu Mhm, kan, biar minum banget lah bare itu minimum mah, banget mhm, untuk bertanya kepada dosen. Lebih jauhnya kita menganalisis bisa menggunakan 5W1H atau mhm, analisis metode-metode yang lainnya gitu kan, mhm, benar adanya. Yang pada akhirnya ketika pondasi-pondasi kita sudah kuat, ditambah lagi juga bisa dengan bacaan-bacaan kita, mhm, literasi buku, mhm, jurnal yang dibuat oleh, para profesor atau orang-orang yang sudah mhm, banyak menerbitkan jurnal gitu. mhm, Dan rasa-rasanya kalau misalkan sudah memiliki pondasi yang kuat, tadi salah satunya ada dari dosen, mhm, terus menggunakan analisis, pisau analisis, dan juga memiliki pondasi dari buku-buku atau bacaan yang sudah kita baca. mhm. Dan ketika kita mau menyuarakan aspirasi atau menyuarakan pendapat juga, tidak terlalu risau gitu, Iya, tidak karena terlalu kita udah risau. punya database-nya, Udah basis punya datanya udah database-nya, ada iya. gitu. Aku penasaran nih, karena, aku mau tanya dulu, udah berapa buku nih kalau boleh Aduh, tahu nih? Karena nggak apa-apa, aku iya, juga pun sendiri kebanyakan nggak baca tapi baca review. iya, Atau misalkan ada orang udah baca baru ceritain, karena aku juga suka kayak gitu, baru, "Oh kayaknya buku ini bagus," baru aku beli, baru aku baca. Kalau buat Akang sendiri gimana? Ada sampai saat ini gitu, yang bikin Akang bisa kayak gini tuh kurang lebihnya lah, oh yang iya. buku inti aja, nggak perlu semuanya, buku inti yang Akang baca ada berapa? Yang menurut Akang krusial? Yang sangat krusial, kurang lebih sekitar 5 lah, Kang. 5 buku? 5 buku yang krusial yang menurut saya ini patut untuk terus ditekuni gitu, Oke. terus ditekuni. Wah itu luar biasa banget. Itu beli apa ngambil di perpustakaan? Beli 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 kan? beli. Beli kan? Nggak bajakan lah ya? Enggak Nggak lah, lah, kita iya, support penulis ya guys ya, support meskipun penulis banyak juga, pajaknya penulis itu, iya. kasihan. Oke, luar biasa banget. Aku juga mau sedikit tanya-tanya lagi nih, kan aku lihat tadi konten-kontennya tuh kayak, wah keren-keren nih gitu, maksudnya berarti literasinya itu maju banget, jalan banget gitu. Kalau ini sebenarnya pertanyaan yang agak memancing ya, ini disebabkan lebih ke di kampusnya di kelas, Iya. atau karena pengalaman di luar? Ormawa khususnya?
kalau misalkan memang sejujur saya gitu ya, Iya, ketika ada di tahap bisa semangat dalam berliterasi itu jujur karena Ormawa, organisasi mahasiswa. Karena oke. kebetulan ada tuntutan juga, Mhm, tuntutan pada waktu maba apalagi. Pada waktu maba sama ya bisa dikatakan mentor lah, mhm, sama mentor itu diharuskan untuk membaca buku ketika maba semester 1 itu minimal sudah membaca buku 5 buku. mhm, Semester 2, 3, 4 dan seterusnya itu nambah-nambah lagi gitu kan. mhm. Dan juga dikasih statement bahwasanya orang-orang yang kemudian aktif, yang bisa memanfaatkan privilege sebagai mahasiswa yang aktif itu cenderung bisa 7 langkah lebih maju daripada mahasiswa yang lainnya. Dan Oke, saya ingin membuktikan hal itu. mhm, Dengan cara apa? Dengan cara membaca buku. Dengan metode-metode yang saya lakukan, berusaha yang saya lakukan. mhm, Karena memang sejujurnya, sedari awal juga suka baca buku gitu. mhm. Tapi nggak suka baca buku isu sosial, Iya, filsafat aduh juga. sama lagi. Oh iya, bener 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 bener. Karena apa ya, basic-nya basic pesantren juga Iya, gitu kan. pesantren mana? Pesantren di Tasikmalaya, Di Tasik, ya oke. gitu kan. Jadi dengan metode-metode yang dilakukan, pernah satu hari satu malam gitu terus baca-baca, Mhm, terus, apa, mengajak teman-teman juga buat berdiskusi segala mhm. macam lah. Wah, itu luar biasa banget. Itu berarti selama ini tuh produktivitas tuh kayak gitu ya? Jadi baca buku kemudian dan sebagainya macamnya ya? Kalau Tapi kalau aku boleh tahu nih, kalau saya boleh tahu nih Bang, yang paling berpengaruh boleh nggak kasih satu judul yang menurut Akang tuh, "Oke nih, ini pondasi nih." satu judul buku, Satu judul buku. sebenarnya dari apa ya, ada satu judul, cuman menurut saya beberapa apa ya, materi-materi atau itu tuh sangat sangat berpengaruh gitu. Misalkan Mhm, filsafat bukunya apa, hukum bukunya apa, politik bukunya apa. heeh, oke. Berarti ada berapa tuh tadi? 4 ya? 4 4 atau 5 deh? 4 atau 5. Boleh yang paling inti Yang paling dibaca? inti, Mhm, pertama filsafat ilmu karangan filsafat ilmu. Jujun, Oke, yang warna biru yang ada iya gambar yang Ganesanya itu. heeh, Itu buku filsafat. Kalau hukumnya itu buku hukum, yang digagas oleh Sudikno Murtokusumo kalau saya, oke. pengantar ilmu Pengantar hukum. ilmu hukum, oke. Ya. Kalau buku politiknya itu dasar-dasar ilmu politik Mhm, yang digagas oleh aduh saya lupa namanya, warna biru iya? pokoknya, warna biru dasar-dasar ilmu politik. Kemudian saya juga baca buku ini, baca buku Ahmad Dahlan Darnuwiharjo, Menuju Perjuangan Paripurna. Oke. Dan ini bisa sedikit banyaknya membuat orang-orang itu melek terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen bisa ikut melek juga, gitu ya, ada Iya. beberapa judul buku, jadi teman-teman boleh cek sendiri buat ini, tapi kita nggak nyediain linknya ya. Ini disiapin nggak, disiapin nggak linknya nih? Aman ya? Aman, gitu kan, nanti ada di link deskripsi di bawah ya guys ya. Oke, aku balik lagi nih ya, Iya. tadi, Akang kan tadi udah ngasih tahu nih, dari pondasi awal, Abang tuh sudah suka sama politik, kemudian juga isu-isu tadi kan katanya nggak suka baca buku isu sosial tuh. Dulu waktu SMA itu, Dulu waktu waktu SMA, SMA, waktu di pesantren waktu berarti di ya? pesantren. Oke, tapi apa yang menjadikan Akang itu sekarang suka bahkan sampai ngomongin isu sosial tadi? Nah, dulu tuh pas waktu kan saya kebetulan lulus tuh 2023, Oke, lulus sekolah tuh. Nah, pada waktu 2022 mau ke 2023, itu sedang marak-maraknya aksi massa, betul, aksi demo. heeh, Nah, saya juga kebetulan dulu sering scroll. heeh, Nah, ada salah satu buku yang digagas oleh Tan Malaka, namanya Aksi Massa. Nah, oke, buku iya itu yang tahu. membuat saya kemudian melek terhadap isu sosial. Karena memang Oh, sangat sangat apa ya, sangat relate dengan keadaan waktu itu. mhm, Banyak apa, gagasan atau kebijakan-kebijakan yang kontroversial oleh pemerintah. Terus respon daripada masyarakat sipil, daripada mahasiswa itu sangat responsif terhadap kebijakan tersebut. Dan itu sangat relate dengan apa yang ada di buku itu. iya, Makanya sampai sekarang saya tertarik juga. masya Allah, emang chaos sih ya tahun Emang itu. chaos waktu itu. Chaos banget lah pokoknya. Oke, tadi kita udah sampai ke sana ya, dan aku pengen Ya. penasaran banget, buat sendiri nih ya sekarang, kayaknya aku pengen tahu nih, menurut kacamata Akang nih, menurut kacamata Abang, kenapa teman-teman Gen Z saat ini, itu bener-bener melek banget masalah mental health, politik, bahkan sampai ekonomi juga pada Iya. melek sekarang? Menurut Akang faktornya apa? Faktornya adalah kemajuan daripada teknologi itu sendiri, Bang. Karena Jadi oh iya, mhm? apa? Kemajuan daripada teknologi itu sendiri, karena kita bisa melihat berbagai macam pengetahuan selama 60 detik saja. Ah, iya itu dia, benar benar. Jadi, nggak ini berarti brain rot itu nggak terlalu buruk berarti pada akhirnya?
Kalau misalkan memang menghasilkan gagasan baru atau pengetahuan baru ya sah-sah saja gitu, kalau misalkan sering melihat gadget gitu. Tapi kan ada orang yang bilang kayak 60 detik itu tidak tidak cukup untuk kalian bisa memahami sesuatu secara mendalam. Nah, makanya harus ada pondasi yang tadi, Oke, ya harus ada yang penting baca yang buku penting ya, baca yang buku penting baca buku. baca buku, Iya, dibangun oleh betul baca buku. betul. Biar relate nanti pada akhirnya kan kalau ada Iya konten yang sama tuh, oh maksudnya itu begini. iya Oke, luar biasa banget. Nah, buat teman-teman itu dia tadi, sebuah kekompleksan ya dari awalnya nggak suka sosial politik ya tadi ya? iya, Sampai jadi suka isu-isu sosial, kemudian bahkan sampai, produktif di Ormawa, di kampusnya, bahkan sampai ikut podcast bahkan bikin konten-konten ya pada saat ini ya. iya, Buat teman-teman yang pengen ikutan jadi produktif juga, bisa aja langsung cek link deskripsi di bawah karena Teknokrasi Media atau Ruang Tumbuh ini di partnernya oleh Teknokrasi Media dan juga jangan lupa kita di sini Kang, di Teknokrasi Media ini nggak cuma ada ruang tumbuh. Jadi buat teman-teman yang pengen coba bikin ikut podcast kayak gini biar bisa kayak Kang Syam, ya kan? Butuh nih buat bikin, kayaknya bikin podcast juga produktif ya, bisa aja langsung klik link deskripsi di bawah dan juga jangan lupa ruang tumbuh disponsori oleh Villa Cemara Biru. Jadi buat Akang ya kan dari Bandung ya, ke betul, sini panas kan? lumayan, cuman Lumayan kehujanan panas. dikit Oh, tadi. tadi di hujan jalan Iya, dikit. Nah, kalau mau yang lebih adem di Villa Cemara Biru ya guys ya, kalau misalkan pengen kita jalan-jalan nanti ke sana gitu boleh. kan. Nah, jadi jangan lupa kalau buat teman-teman yang pengen mengabadikan momen, yang juga pengen misalkan momennya tuh nggak berhenti, dan juga terdokumentasikan gitu kan, bisa aja ke FA Pixel, langsung aja klik link deskripsi di bawah. Nah, luar biasa sekali. Ini Kang Syam tadi udah ngasih tahu kita nih berbagai macam tips and tricks bagaimana tentang kondisi kita pada saat ini dan luar biasa banget aku pada akhirnya kepikiran buat baca buku lagi karena aku udah lumayan vakum nih. Udah kayaknya ada 3 bulan aku udah nggak baca buku kayaknya. Harus muncul lagi nih. Kalau buku yang terbaru yang lagi sekarang dibaca atau ada wishlist gak yang mau dibaca buku kira-kira apa? Sejujurnya, saya juga untuk sekarang-sekarang itu jarang buat baca buku, karena Iya, memang kegiatan di luar itu lumayan padat iya juga, Bang. Apalagi betul. kuliah sekarang udah mau mulai ke semester akhir gitu. Iya betul sekali dan ya pada akhirnya mah kita melihat ya, waduh gen kita tuh bener-bener di bawah ya kayaknya, lagi Betul. di bawah banget ya ini ya. Kebangkitan berpikir pun kayaknya masih harus dilurusin gitu. Harus Tapi diluruskan. aku mau nanya nih, satu lagi ini lumayan lumayan menarik nih. Kalau kita ngomongin masalah Gen Z ya kan, terus ngomongin masalah melek, masalah politik. Waktu itu kan di Nepal kudeta ya, Waktu itu di ya, Nepal kan ya, kudeta. Padahal demonstrasi yang paling besar itu di kita. di Indonesia. Kenapa tuh? Kenapa kita tidak bisa sampai meriset seperti itu kalau menurut Abang kalau boleh tahu? Karena pada bulan Agustus waktu itu ya, Agustus Iya, 2025, itu juga saya sangat, apa ya, sangat antusias banget, sangat mhm. seru lah gitu untuk mengikuti isu tersebut. Wow, Karena seru banget itu. iya, berbarengan juga kan Bareng kasus Nepal sama di Indonesia, Indonesia. gitu. Mungkin kalau misalkan kita melihat daripada Indonesia, kenapa kemudian tidak bisa untuk seperti Nepal gitu kan, Mhm, meskipun gerakan-gerakannya itu lebih lebih chaos gitu. mhm, Gedung DPR dibakar di mana-mana, mhm. jalanan, transportasi segala macam dibakar, Ditutup, iya, ditutup segala macam, diblokade. Cuman ada satu hal yang sulit untuk kita rubah, Oh, apa tuh? sistemnya gitu kan. Kenapa kemudian kita sangat sulit untuk mengkudeta atau bahkan Menurunkan ya, menurunkan para pejabat segala macamnya, ya karena sistemnya. karena Sistemnya sistemnya. yang membuat masyarakat sipil itu sulit untuk mengakses kepada para pejabat tersebut, Sistem gitu. dalam artian gimana nih maksudnya? Sistem yang dijalankan oleh pemerintah misalkan, kita nggak tahu ya, di belakang layar itu, apakah ada upaya-upaya untuk pembungkaman ataupun tidak, Oke. kita nggak tahu kan. Heeh, Bisa jadi, kan ada beberapa tuh sampel-sampel daripada mahasiswa kemudian diundang ke DPR RI untuk menyampaikan mhm, aspirasinya, apa gagasannya, apa keluhannya, gitu kan, hasil daripada mhm. konsolidasinya apa. Cuma kan kita nggak tahu permainan di belakang seperti apa, Yap, gitu kan. itu Tidak karena bisa memastikan lah, masih 50-50 gitu untuk mhm, menjawab hal tersebut. oke, luar biasa luar biasa. Itu bener bener banget maksudnya tuh, kadang kita juga sebagai orang yang aktif di luar ya, Ya. di ormawa luar itu pasti selalu ada, "Wah ini mah, wah itu mah," kan gitu ya, Iya, selalu anggapannya itu selalu seperti itu gitu. Nah, tadi itu sangat, apa ya, mengagetkan sekali kalau bilang masalah sistemnya. iya. Jadi kalau misalnya contoh nih, orang mau merubah sistem, itu bisa nggak dari dalam? Pernah ada ini, kasusnya gitu. Oke, Ini juga dari buku juga kebetulan, oke, namanya Peran Intelektual bukunya tuh, mhm, digagas oleh Edward Said. oke, Nah, di kata pengantarnya, itu dijelaskan fenomena yang terjadi di Indonesia, bahwa dulu pernah ada
rektor dari IPB atau UI ya, saya lupa antara Mhm, UI sama IPB gitu, saya juga lupa namanya. Dijelaskan bahwa dia itu sangat idealis pada waktu menjadi mahasiswanya. mhm, Sampai-sampai dia bilang bahwa, "Saya akan masuk ke dalam sistem agar saya bisa merubah sistem itu sendiri." oke. Tapi pada akhirnya ketika sudah masuk ke dalam sistem, semua idealis-idealis itu hilang dan Loss. akhirnya dicap sebagai pengkhianat intelektual gitu kan oleh Edward Mmm, Said itu. Mereka orang yang seperti itu dicap sebagai pengkhianat intelektual. Karena memang sulit sekali, mhm. apalagi sudah bersinggungan dengan yang namanya uang, Iya, itu dia, setan hijau itu setan ya. hijau. Bukan bukan ini ya, maksudnya setan hijau tuh uang ya, uang, uang, ya uang kan? Heeh, uang gitu, bukan bukan yang lain ya. Setan mah merah, MU. MU. Oke, jadi ini soalnya aku sering banget nih ketemu sama orang-orang yang seperti itu. Oke, Ya, nggak bisa kita bisa merubah sistem dari dalam. bullshit itu, Itu Bang. bullshit. Iya betul, Bullshit banget. aku setuju begitu, itu bullshit gitu, itu nggak mungkin kayak gitu. Lu mau merubah sistem harus dari luar, harus Iya, bentrok di luar, nggak harus bisa dari dalam gitu loh. Makanya ketika, kemarin demo, sebenarnya aku kan waktu 2020 pun ikut demo kan, iya, ikut demo, 2025 juga ikut, iya, dan yang paling, aku akhirnya nggak mau ikut lagi, karena pada akhirnya yang kita lakukan itu hanyalah atau membereskan masalah yang ada di luar, bukan masalah yang betul, mendasar seperti sistemnya. Karena aku pikir sistem ini perlu di-reset. Sistem ini harus hancur dulu, kemudian harus dibangun lagi dari awal. Kalau itu yang aku yakini gitu. betul. Tapi nggak ada yang percaya. Bahkan mohon maaf ini mah ya, ada sebagian kalangan orang agamis bilangnya kita harus taat sama pemerintah meskipun dia zolim. Punten-punten gue tidak seperti itu. Gitu kan. Dan ini tuh yang paling paling aku tuh paling gak suka, yang paling gue tuh paling, wah, ini boleh disensor gak nanti? Anjing lah pokoknya gitu. Anjing banget nih, anjing gitu maksudnya. Kenapa sih gitu lu ngomong boleh bisa merubah sistem dari dalam, padahal mah itu udah, ya sejarah udah ngebuktiin Iya, ketika Mas Yumi pengen mengembalikan 7 kata itu lewat sistem, ya dibabat habis babat habis. gitu. Dan emang sistem ini tidak diperuntukkan untuk kalau karena saya seorang aktivis Dewa Muslim ya nggak cocok buat orang-orang Islam gitu pada akhirnya. Dan akhirnya saya menemukan Anda selama orang 21 tahun, 22 tahun aing hidup, baru satu orang ini yang ngomong, "Kita nggak bisa ngerubah sistem dari dalam." Itu dia, tepuk tangan dulu dong. Akhirnya gue punya temen, "Lu di Bandung sih aja, Purwakarta pindah aja udah." Rumah di Karawang bisa main-main ke Purwakarta, Bang. Oh, baru kemarin pulang. Oh, tapi asli Karawang? Asli Karawang, Bang, Asli Karawang tapi ke Bandung buat kuliah buat kuliah doang? doang Oke, ngekos berarti? di asrama Di saya, asrama? iya. Oh iya, hati-hatilah pokoknya. Udah takut Aman. aman kan? Aman, ya gitulah. Oke teman-teman, itu dia tadi percakapan kita tentang masalah geopolitik dan juga tantangan kita di Gen Z pada saat ini. Kenapa Gen Z begitu melek politik dan juga begitu melek akan segala hal ya Kang Syam ya. Tadi luar Betul, biasa banget udah disampaikan. Kelemahan dan juga kelebihannya Gen Z itu kadang ya terbawa arus terus sok tahu ya, iya, tanpa kita mencari research dulu gitu kan. Kemudian asal nyeplak, asal share dan sebagainya macamnya, itu juga bukan salah satu bentuk kritikan, tapi kita harus punya dasar dulu ya. Yang betul. penting apa tadi? Baca buku ya Baca guys ya. buku, Baca buku ya. Nah, itu yang paling pondasinya paling penting, dan juga memang lingkungan mempengaruhi ya, jelas mempengaruhi, Bang. lingkungan mempengaruhi. Jadi emang kita harus pilih-pilih teman, di mana apakah teman ini produktif atau tidak produktif, akan menghasilkan pemikiran baru atau tidak, itu ya orang itu tergantung temennya. Kalau kita merasa bodoh ya deketin orang pinter, kan gitu kan ya harusnya ya. Betul. Bukan dukun ya guys ya, kalau orang bodoh deketin orang pinter ke dukun tetap bodoh pada akhirnya, gitu. Oke Kang Cem, terima kasih banget. Tapi sebelum kita menutup, seperti biasa, kata-kata hari ini. Oke, kata-kata hari ini apa ya, intinya semakin tinggi pohon itu tumbuh, semakin kencang angin menerpanya. Maka yang tadi saya katakan, yang diharuskan untuk kita perkuat adalah pondasi, entah apapun itu, pondasi dalam kehidupan, pondasi dalam melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan, pondasi dalam berpolitik segala macam. Karena lagi-lagi kita jangan melek politik karena politik sampai kepada tubuh manusia. Sekian, Kang. Itu dia, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali Kang Syam. Sorry, Bang Syam. Dari tadi gua kebalik nih, Bang sama Kang nih. Soalnya orang sudah panggil Bang asa gimana Bisa gitu. gimana gitu. Asa gimana. Kalau Kanda masih bisa lah. Ampun. Aduh. Ya, Dinda di mana Dinda?
Oke, terima kasih Kang Syam atas, obrolannya sangat bermanfaat ya tadi yepingnya oke banget, keren banget. Aku butuh temen yang seperti ini banyak gitu kan, kita ngobrol masalah politik karena emang aku suka di sini juga gitu, aku suka ngomongin masalah politik, ngomongin isu sosial karena ya pada akhirnya tuh kita bakal ngomongin masalah sistemnya pada akhirnya Betul. kan, luar biasa banget. Tepuk tangan sekali lagi buat Kang Syam. Oke, terima kasih Kang Syam udah jauh-jauh datang dari Bandung ke Purwakarta. Hujan tadi di jalan ya? Sedikit sih. Sedikit, sedikit di jalan Sedikit. hujan sedikit gak ngaruh lah ya. Iya. Oke, terima kasih Kang Syam sudah datang ke podcast kita di Ruang Tumbuh. Terima kasih banget udah jadi teman Yaping gua dan juga buat teman-teman sekalian kalau misalkan pengen request siapa yang harus duduk diajakin Yaping bareng sama gua, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, and recap ya guys ya dan juga jangan lupa pencet tombol loncengnya biar gak ketinggalan konten kita setiap minggunya. Oke, terima kasih Kang Syam sekali lagi buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time. Bye bye.